Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahib at-tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham wa ala'ihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil a'lam wa ashabihi al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. فإن تقوى الله على نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala sesering mungkin dan sebanyak mungkin, karena nikmatnya kepada kita harap juga sebanyak mungkin dan sesering mungkin. Tidak ada pun kita minta tambah lagi, khususnya nikmat ilmu. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku pasti tambah nikmatku kepadamu. Nah, kita bersyukur Allah berikan ilmu, Allah berikan cinta kita kepada ilmu. Mudah-mudahan Allah tambah terus ilmu kita dan Allah tambah cinta kita kepadanya. Salawat dan salam pula kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara tentang ilmu, tentu Nabi adalah soko guru. Beliau adalah a'lamul ulama, ulama yang paling alim, tempat merujuk semua ulama, tempat menyelesaikan segala perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka mengambil ilmu daripadanya adalah mengambil ilmu dari sealim-alimnya ulama. Dan siapapun yang mendapatkan ilmu mesti mewarisi ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah menjadikan beliau selalu menjadi atau menempati tempat tertinggi dalam hati kita di antara anak-anak manusia. Salawat dan salam mudah-mudahan bersambung untuk ahlu baitnya, keluarganya, anak, istri, cucu, cicitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia dan istiqamah mengikuti jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, dengan harapan semoga banyak salawat, mudah kita mendapatkan syafaat dari Allah, daripadanya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, doa kita pula untuk orang-orang tua kita, ayah ibu, datuk nenek, etek mama, apa ama, para guru kita, para ulama, buya, umi, ustaz, ustazah yang telah mengajarkan kita, serta seluruh kaum muslim dan muslimat. Semoga yang telah mendahului Allah berikan rahmat yang meliputi dan dikaruniakan dosa yang diampuni, dan semoga ditempatkan di tempat tertinggi di dalam surganya. Dan siapapun yang masih hidup, kita doakan pula semoga diberikan taufik dan hidayah, dapat ilmu dan dikuatkan mengikutinya. Dan semoga Allah berikan pula rasa cinta kita kepada mereka sehingga tak lupa sentiasa
mendoakan mereka. Amin. Khususnya Imam Abdul Walid Al-Baji, pada waktu ini kita belajar dari wasiatnya kepada kedua anaknya. Wasiat beliau masih berkaitan dengan al-ilmu. Memang ilmu ini panjang wasiatnya, karena memang paling panjang nasabnya. Dan kita merasa terkait dengan Nabi karena ilmu itulah. Karena ilmu yang Allah berikan kepadanya, sehingga kita pun berkait dengannya. Beliau berkata, setelah menjelaskan kedudukan ulama, pertama kedudukan ilmu, guna ilmu, manfaat ilmu, dan bagaimana mudarat orang yang tidak berilmu dan berfatwa tanpa ilmu. Kemudian nasihat untuk selalu merasa ringan walaupun berat menuntut ilmu, dan siap untuk menginfakkan apapun untuk memperbanyak ilmu. Dan seterusnya sampai terakhir dia sebutkan bahwa ilmu itu adalah jabatan yang tak pernah ada pensiunnya dan tidak pernah tanggal predikatnya dari orang yang memilikinya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia, maka agar ilmunya tetap menyertainya. Oleh sebab itu, maka tentu ini perlu kita nasihatkan dan wasiatkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa berada di jalan ilmu, dan termasuk untuk diri kita sendiri. Tidak ada batas bangku-bangku kuliah, tidak. Ilmu itu berlanjut sampai akhir hayat kita. Nah, apa ilmu yang paling afdal? Qala rahimahullah ta'ala, wa afdalul ulumi ilmu syariah. Ilmu yang paling utama adalah ilmu syariah. Kenapa ilmu syariah yang paling utama? Beliau sudah jelaskan sebelumnya, sebelum menyebutkan ini. Pertama, orang yang berilmu agama otomatis disebut ulama. Sedangkan yang tidak berilmu agama tidak mendapatkan predikat itu. Ilmu agama nasabnya sampai ke langit. Dan selain ilmu agama, itu barangkali hanya temuan Allah letakkan di bumi ini dalam ciptaannya, kemudian ditemukan oleh orang yang ahli dan menelitinya. Yang ketiga, bahwa ilmu agama ini Allah Subhanahu wa taala yang yang mengangkatnya dan menurunkannya. Dan ilmu agama dengannya diketahui sah tidaknya akad-akad kita, akad nikah, akad jual beli, akad pinjam meminjam, dan seterusnya. Maka ilmu agama lah seafdal ilmu. Dan kalaulah ilmu itu nilainya adalah seperti nilai objeknya. Sekarang apa ya ilmu yang paling mahal diberikan ganjaran atau gajinya? Nah, profesi yang paling mahal gaji di dunia ini. Hah? Apa? Guru? Guru bang. Nah, ini guru. Pak guru ya paling tinggi ya Pak? Bukan. Guru itu panjang lagi cerita mau jadi dua. Ada curhat seseorang dulu ketika mencari istri, ya selalu favorit mencari istri seorang guru. Dengan alasan guru itu selesai ngajar pulang ke rumah ngurus rumah tangga. Ternyata hari ini berbeda dengan guru masa lalu. Hari ini guru banyak sekali dibebani dengan kertas-kertas. Bahkan prestasi guru selalu diukur dengan kertas-kertas. Siapa yang rajin mengumpulkan kertas? Pak Prof ya? Itu akan cepat naik pangkatnya, tinggi penghasilannya. Tapi yang tidak rajin mengumpulkan kertas, itulah
Jadi dulu kalau pulang ke rumah kerja siapkan rumah, sekarang enggak. Sampai di rumah buka komputer lagi, ngejar target, bikin macam tak apa namanya, tak RPP, tak pokoknya macam-macam lah namanya. Lepas itu kertas dah macam tempat fotokopi di rumah tuh. Apa sebab besok ada pemberkasan katanya, akreditasi sah. Habis itu malam-malam, kenapa malam buka komputer? Cari sinyal, karena harus mengupload data. Besok harus sudah masuk semuanya. Kami di korban tuh. Ayolah. Kalau memang tidak ada tugas-tugas tambahan lainnya, oke lah. Tapi macam kami yang ustaz-ustaz ini subuh sudah berangkat sebelum subuh kan. Nanti pulang tengah malam bilo kan sinyal-sinyal nih. Nanti masalahnya gitu. Allah musta'an. Pernah ada semacam bukan laporan tapi semacam unek-unek disampaikan oleh sebagian orang. Ada seorang guru dapat predikat, tapi tidak usah dicari tahun berapa, siapa orangnya, tidak perlu dicari ya. Ini akibat kebijakan yang selalu berdasarkan kertas. Nah, berdasarkan kertas, dia jadi guru teladan tingkat nasional. Kenapa jadi teladan? Tadilah selalu browsing di internet, rajin mengupload data, rajin mengikuti ini dan itu, seminar ini dan itu, pelatihan ini dan bimbingan ini dan itu, tapi jarang masuk ngajar. Ngajar tidak sempurna, tapi jadi guru teladan. Karena yang dinilai adalah kertas. Oh enggak, ada penilaian apa istilahnya itu dinilai di kelas itu? Saya pun tak tahu istilah saya lagi. Dinilai ketika mengajar, iya pas waktu ngajar itu aja. Tapi apakah dia setiap hari masuk? Saya mantau enggak. Kalau absensi, apalagi absensi pakai apa nama absensi kita? Absensi elektronik. Baliklah ceklok lagi lah. Tapi ceklok juga menyulitkan tadi. Dari antara yang dia sebutkan dalam curhatnya, pagi-pagi jarang sempat sarapan bersama lagi. Ya. Apa sebab? Karena ngejar ceklok. Dia bilang saya tidak tahu ceklok itu nama guru piket tak apa katanya. Habisnya sarapan itu untung-untung kalau dibuatkan. Kadang-kadang hanya sekedar dibelikan. Belum sampai pesanan dia sudah pergi. Awak pula yang buka plastiknya. Anak tidak sempat lagi dia mandikan. Kadang ayah sayang harus mandikan anak. Ini curhat sebagian profesor. Karena salah pilih menjadi, dulu dia bayangkan jadi guru tuh tidak sesibuk sekarang. Sekarang enggak, guru tuh sampai kemana-mana sibuk terus. Nak ajak libur di ujung pekan. Nah, ternyata ada supervisi dari pusat dan sebagainya. Akhirnya itulah lebih kurang. Jadi kalau ada yang sudah berminat cari guru untuk jadi istri atau jadi suami, pikir-pikir dulu. Termasuk jadi suami juga sama, suami kecuali yang satu profesi. Oleh sebab itu pernah terlintas dalam pikiran saya, sempat saya jadi presiden atau jadi pendidikan dan kebudayaan, guru kebijakan ini akan saya hapus yang kertas-kertas itu, karena efek nyata di lapangan tidak jelas, tidak nampak. Mohon maaf ini pendapat pribadi ya tolong di Prof, sini pendapat pribadi saja. Kalau jadi, kan tidak ada jadi, saya tidak ikut aja pemilu, tidak ikut partai, tidak masuk, mana bisa jadi presiden? Mimpi di siang bolong, andai-andai. Maksudnya kalau sampai ke presiden yang akan jadi nanti, tolong diperhatikan ini, dikurangi kertas-kertas itu. Ya, bahkan saya bermimpi pula, mimpi lagi nih, suka mimpi saya, yaitu bila saya jadi presiden lagi atau menteri, ibu hamil dan menyusui saya kasih cuti 2 tahun. Cuti 2 tahun. Nanti hamil lagi Ustaz, kasih sekali lagi kesempatan. Kali ketiga dipensiun dini kan. Ya supaya suaminya bahagia. Karena istri itu memang kalau di rumah pasti lebih senang suaminya. Pasti lebih senang, apalagi di rumah bisnisnya tetap jalan. Ini rumahnya tapi piti banyak. Allah musta'an. Balik ke sini. Apa pula saya pergi situ tadi bang? Cari guru nam.
Profesi yang paling banyak gajinya. Belum selesai tadi. Ayo, profesi yang paling banyak gajinya tadi. Gaji yang paling tinggi? Enggak ada. Guru lah jalan enggak ke rumah. Kojom banyaknya. Apa profesi yang paling banyak? Apa? Enggak, itu jabatan. Ini profesi. Dokter, iya kan? Hadis. Artis, oh masya Allah, artis. Subhanallah, artis. Makanya orang untuk menjadi dokter dan menjadi artis, boleh tapi tidak usah sebut artis ya. Artis sebenarnya bukan profesi yang profesional sebenarnya. Itu tidak profesi, itu hanya sekedar ini. Intinya, kan ada ijazahnya artis kan? Tidak ada ijazah artisan, hanya sekedar pandai melakon, pandai berlagu, kan ya? Sudah itu dibawa berlagu deh. Akhirnya jadi belagu terus. Tahu belagunya? Banyak dustanya. Ya, kalau cinta, ahli lagu cinta selalu banyak gagal cintanya. Ya hanya pandai belagu. Maka kata sabuit dari kampung awak kalau acudo kodok penduto, sabuit yang laba lagu pulih. Kan ya? Maka lagu tu tidak ada jujur. Lagu tu jangan yang jujur. Disebut tu jangan jadi pelagu. Nah, oleh itu orang tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya besar untuk cari ilmu itu. Karena feedbacknya, penghasilannya banyak. Nah, itu di dunia. Kalau di akhirat, gaji siapa yang paling banyak? Nggak tahu juga ya. Gaji ulama. Dengan syarat tidak melanggar SK dan S. Nggak lupa lagi kaji nampaknya. SK dan SOP harus berdasarkan SK dan ikut SOP. Kalau tidak dapat merek dhalun mudhil, sesat menyesatkan. Jadi harus diamalkan dan harus sesuai yang diperintahkan. Kalau tidak nanti terbalik pula. Nanti sudah disebutkan awaluman tusa'arul nar, orang yang pertama dinadakan api neraka baginya adalah ulama yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi gaji godang tapi pas terberendo salah paling cepat pula di azabnya. Jelas. Jadi pekerjaan besar selalu resikonya lebih besar, tapi gajinya, pendapatannya besar. Cuman masalahnya jadi ulama itu gajinya besok di akhirat paling banyak. Maka tidak terlalu banyak orang yang berlomba-lomba untuk itu. Kalau jadi profesi duniawi kan langsung nampak. Makanya kalau bayar kuliah kedokteran sampai 1 juta muah. Tapi kalau bayu anak masuk pondok 10 juta mahal. Sehingga kalau kedokteran tidak boleh diansu dah. Nya muah sampai 1 juta. Kalau masuk pondok minta diansu, nya mahal 10 juta. Nah. Baik, Syekh mengatakan wa afdalul ulumi ilmu syariah. Ilmu yang paling utama itu ilmu syariah. Wa afdalu zalik, dan yang paling afdal di antara ilmu syariat itu adalah liman wuffiq, bagi siapa yang diberikan taufik ayyujawwida qiraatul Qur'an, yaitu membaikkan bacaan Al-Qur'an. Ini seabdal-abdalnya kaum muslimin. Makanya sekali lagi saya katakan adanya kegiatan di masjid-masjid dengan tajwidul Quran atau sekarang disebut dengan tahsinul Quran, itu yang patut didukung, yang harus dilaksanakan, jangan dicurigai. Ini masalahnya. Ini ada pula sebagian, ya subhanallah, saya tidak tahu cara berpikir orang seperti ini, tapi setelah saya pelajari anatomi pemikirannya, ternyata syekh besarnya di luar negeri memang cara berpikirnya sama seperti itu, yaitu dimulai dengan tahsin Quran, habis itu menguasai masjid.
Habis itu dianggap kalau baca Quran saja tersesat kita. Tidak boleh langsung baca Quran dan hadis, nanti tersesat. Tapi harus melalui ulama yang sesat. Allah musta'an. Jadi harus melalui ulama. Tapi ulama yang mana? Yang tersesat. Allah bilang dia di atas, dia bilang Allah tidak boleh bertempat. Kan tersesat nih. Subhanallah, ada dalilnya, ada Allah mawjud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Taib, siapa perawinya? Tidak ada perawinya. Berarti ada sanad? Tidak, palsu. Tapi subhanallah mengalahkan Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud dengan harus melalui ulama. Sebenarnya seperti yang saya sering uraikan ke Bapak dan Ibu sekalian, baik di sini maupun tempat lain, kalau antum terima hadis sahih dari Sahih Bukhari melalui ulama apa tidak? Melalui ulama apa tidak? Imam Bukhari membuat babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab mesti berilmu dulu sebelum didakwahkan dan sebelum diamalkan. Lalu dia bilang haddatsana Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb. Pertama, Bukhari ulama apa tidak? Paham dia hadis ini? Paham. Apa dibuat judulnya olehnya? Bab berilmu dulu sebelum beramal dan berdakwah. Nah, Bukhari riwayatkan dari mana? Dari ulama. Zuhair ibn Harb bin Shaddad An-Nasa'i, Abu Khaythama. Dah? Ulama apa tidak? Ulama. Nah, setelah itu dia katakan hadatsana Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Dharir. Ulama apa tidak? Ulama. Hafiz thiqatun thabt, athbatun nasi fil A'mash, yang paling kuat dari Al-A'mash. Lalu dia bilang haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, imam muqri, syekh besar hadis, bahkan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Ulama apa tidak? Ulama. Dia meriwayatkan qala haddatsana aw sami'tul Aswad yaqul, Aswad ibn Yazid An-Nakhai. Kemudian dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama. Berarti kita menerima hadisnya dari ulama ke ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi berilmu sebelum diamalkan. Semuanya kita terima dari ulama. Cuman masalahnya yang dimaksud dengan ulama itu dajole kata Nabi, jelas kata Nabi begini, oh enggak itu maksudnya, itu yang dimaksudkan ulama, itu yang kita enggak mau. Jelas? Nabi sendiri ulama apa tidak? Ulama. Perkataan Nabi jelas apa tidak? Jelas. Sejelas itu dia bilang yanzilu rabbuna, Rabb kita turun. Ada terjemahan lain lah? Allah turun. Lalu kata Imam Al-Bukhari meriwayatkan babu. Nah, babu nuzulillah. Bab turunnya Allah ila sama'i dunia, ke langit pertama. Itu tidak ngerti Imam Bukhari ketika menjudul itu bab turunnya Allah ke langit pertama, tidak ngerti Imam Bukhari, tidak ulamanya lain. Taib, turunnya Allah ke langit pertama hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tinggal sepertiga malam terakhir, sampai akhir hadis. Lalu kata Imam Bukhari ini bab tentang turunnya Allah. Sah? Lalu kata ulama yang tadi, dengan alasan Allah mewujud bila makan, Allah ada tanpa tempat, tidak mungkin Allah itu turun. Lalu kalau dia turun kosong aras. Di mana antum pernah antum pergi ke aras tuh? Ketika Allah turun pergi sepertiga malam pertama, tengok kosong aras. Oh enggak, itu menurut akal antum. Akal antum pakai ilmu analogi. Tentu analoginya ilmu membandingkan ini dengan itu. Boleh tidak memakai hukum makhluk untuk mengukur Al-Khaliq, mengukur Allah? Boleh? Tidak boleh. Antum ketika mengatakan kalau dia turun, saya turun di kursi ini, kosong kursi, iya makhluk saya. Tapi apakah hukum saya ini berlaku pada Allah? Tidak berlaku. Makanya ulama paham. Tapi yang dimaksud dengan ulama oleh kawan-kawan sebagian itu adalah ulama yang
menyesatkan. Bukan ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau itu maksudnya, ya tidak. Ya, tapi kalau seandainya maksudnya para ulama, inilah ulama itu yang mewarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang pertama adalah kalau diberikan taufik, yaitu ilmu tentang membaiki bacaan Al-Quran kita. Makanya kepada seluruh pengurus masjid, ya kan, saya sering usulkan di tempat di mana saya berada, saya usulkan ke pengurusnya buat tahsin Quran di sini. Kalau tuan-tuan takut misalnya karena isu-isu Wahabi, saya bilang, karena memang isu Wahabi entah apa pula ya lama di mana dia tidak ada isu-isu Wahabi itu. Tapi sampai di Bangkinang banyak isu Wahabi itu, tidak masalah. Ya cari yang non Wahabi tapi pandai baca Quran. Sebab di antara imamnya, guru besarnya di situ, coba dengar, tentu menilai bacaannya begini. Kalla innal insana li rabbih lakanud. Gimana bacaannya? Bagus? Anak kira itu kesalahan pertama saja. Ternyata masuk kedua. Wa innahu ala dzalika la syahid. La dua. Terus wa innahu apa namanya? Li hubbil khairi la syadid. Ternyata la menurut dia harus panjang terus. Padahal la panjang artinya tidak, la pendek artinya sungguh. Bezo indak je sungguh-sungguh je. Ndak bezo? Nah itulah, itu imam besarnya. Bagaimana dengan imam? Itu masalahnya. Maka yang imam besar ini tidak mungkin diperbaiki kecuali dengan cara belajar. Nah kalau sudah bersama-sama belajar kan akhirnya hilang. Kalau awak sobi, oh beki baca, bongi kawan kan. Tapi ketika buat program, datangkan guru yang ahli, maka mungkin dia nengok-nengok atau curi-curi dengar. Oh ternyata saya salah baca. Karena kita baru tahu al-mu'min mir'atu akhi, baru tahu bacaan kita benar ketika dengar orang. Makanya harus talaqi, tidak bisa baca sendiri. Baca teori habis itu diperhatikan, dibaca apa istilahnya abata atau apa namanya? Ikra nen. Tentu dah lupa juga nah, lama tidak belajar. Baca ikra habis itu diterapkan sendiri. Nah, tengok kacau tidak pandai perbaiki kita orang. Yang pandai perbaiki adalah ustaz, qari, mukri. Nah, itu. Tapi dan andainya tidak ada uang operasional masjid, saya bilang insya Allah saya dengan beberapa orang siap mengadakan itu. Nah, tapi dia usulan, awak mengusulkan curi gajian. Padahal awak tidak ikut campur dah. Basuang inya manci uang. Kemudian menggaji, awak ben piti ke inyo. Tidak awak mau juga gaji uang dulu. Nanti tak kalau utang budi uang dulu ke awak kan? Tidak, ben piti ke inyo menggaji. Sampai banti naji dibuat. Apa sebab? Ide Wahabi tu disobui masjid sudah. Ya ikhwan kaum muslimin dan muslimat, menghidupkan masjid jangan diartikan merebut masjid. Kalau acul itu arti tidak gaji usut lejo. Sejarah pakai nama dia boleh masjid dan enggak. Menghidupkan masjid. Kita tidak peduli siapa yang menghidupkan. Kalau sanggup saudara-saudara kita yang tidak sepaham dengan kita hidupkan masjid, hidupkan. Tidak akan diganggu. Apa nak ganggu uang mat? Hah? Tu masjid itu namanya mau demo ada dia tu. Besok kaji jawab. Enggak, itu bukan tipe kita. Tipe kita. Tapi kalau seandainya tuh terpilih karena selalu di masjid orang nisol masjid, lalu ikut pemilihan, terpilih dia salah sendiri, antum kenapa jarang muncul di masjid tuh? Ya tidak pernah muncul di masjid itu kan terpilih olehnya, kan tidak mungkin dah. Nah, sang rapat tidak mau ada, malah rapat dengannya, banyak lo tahsin situnya, nah, dan sebagainya. Akhirnya jadilah diurus oleh orang-orang yang menurutnya tersesat jalan. Ini dah ambil jalan dia tapi uang disobek sosek jalan. Ini cayo ke Google je kau dah ambil uang, uang sasek. Google kan segala kadang sasek dia jo.
Tak ada yang tak pandai gunung enggak, entainya salah tunjuk. Tapi amatlah ahli kau dok je tak sasek empat. Nah, nyenyo ahli tak tu itu. Dan ada 4 kali nanti dia ajar salah ajar lah gaknya kadang tak topik dan mana nengok kan itu dia. Kau dok je nanti masuk ke apa? Masuk ke jalan buntu kan, dah puang. Awak nak capek tapi ambil jadi belok kirinya. Habis dah belok kiri balik kencakol ya. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi hidupkan, karena sebaik-baik ilmu adalah membaca kalamullah. Dan membaca kalamullah itu kalau tidak tepat rubah artinya. Seperti tadi dia katakan. Jadi sampai kini bawa joserun lah. Bau balik. Apa sebab? Tidak ada pelajaran tahsin di situ dah. Tak mau orang baki dah. Nah, yang paling hebat di situ apa cara orang baki? Caranya memang harus datangkan guru yang dia segan kepadanya. Dan tentu saja kalau guru yang elok, wak datangkan, berikan insentif yang hanya kalau rebutan atau wasitan bayi ibu dah, awak bayi mati, antu kakian bayi, kan ya? Wajar enggak? Wajar. Nah, makanya kita berikan, dan kami waktu itu siap. Ada beberapa orang jemaah itu, ya Ustaz saya siap, saya ikut, saya bilang. Sodo tak tolak deh. Nah, tapi kalau dia mau sama, tolak ketika tak nahu apalah dulunya gitu kan. Kalau komitmen soang kan enggak ada kan tak soang bayu soang kan enggak, kalau dia mau sama itu dia. Tapi kalau seandainya nahu dan cak tak terkenang doang lah bayu enggak masalah tu. Tapi alhamdulillah dia enggak umur dah. Apa sebab? Terpengaruh ceramah nanti mereka merebut masjid. Maka bertakwalah kepada Allah kaum muslimin. Dakwah itu bukan dengan menebar fitnah. Dakwah itu menebar ilmu. Nah, masa orang mengaji dianggap nak merebut masjid. Itu fitnah, keji. Nah. Masuk kau tu. Astagfirullahaladzim. Yalah, azan. Ya saya kalau masuk azan aja lah saya. Nah, sang saya sudah setengah kajian tanti di azan. Apalagi awak nam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang pertama, yang paling utama dari ilmu syariat itu dari Al-Quran. Memang ini metode yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Pertama sekali mereka memulai pelajaran Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Sehingga sebagian kawan kita, sebagian saudara kita kadang-kadang ya untuk menghafal Quran itu mau waktu kecil saja. Waktu kecil, dah besar dah boleh tambah dulu sebelum hafal, sebelum tadabbur dulu. Dan ini sebenarnya masalah artinya kalau afdaliyah betul. Tapi kalau tidak boleh, saya tidak mengetahui ada ulama yang melarangnya bahwa kita tidak boleh nambah hafalan sebelum paham. Saya tidak mengetahui ada yang melarang hal tersebut. Tapi mana yang lebih afdal, dari kecil seharusnya kita dah hafal Quran. Cuma awak lagu adang ya lapa pojo sampai dewak keju lah transung kan, lah transung adang. Sang kami di pondok dulu, di pondok darunnya kan yang diwajibkan hanya surat-surat lazim. Bisa pai wirid baca Yasin, lapal lo Yasin. Ya kan, bisa salat di pagi Jumat sajadah, baca surat sajadah. Bisa baca di hari Jumat Al-Kahfi, lapal Al-Kahfi dan seterusnya. Jadi surat-surat yang dikatakan sebagai surat-surat lazim atau juz amma sebagai modal untuk imam salat tarawih. Nah, tidak tolak satu juz itu wadduha sampai An-Nas sudah mewakili. Itu sudah berprestasi besar waktu itu. Hafal 3 juz itu melebihi target. Itu yang ada di masa kami kecil-kecil dulu. Tadi masa itu ada hafal Quran dulu. Tek-tek kan tidak ada. Lapan ini ngaji alhamdulillah. Dan itu kita syukuri. Kita syukuri. Dan itu terlihat hasilnya, bekasnya pada tahsilul ilmi, pada tingkat penguasaan ilmu agama di mahasiswa kita. Kalau saya melihat, wallahu alam ya, mungkin analisa saya salah, hipotesa saya salah. Tapi bukan penelitian, tapi saya melihat dari angkatan pertama tamatan Madinah, saya baca buku alumninya, yaitu Taqrir Mujaz. Di situ tertera urutan ranking dari ranking 1 sampai terakhir. Alhamdulillah, nampaknya anak Indonesia, dari Indonesia, mulai dari angkatan pertama Bapak mantan Menteri Agama Pak Matusyuni, ya sampai dengan angkatan saya waktu itu, tidak ada yang menempati urutan 1, 2, 3 dari seluruh dunia. Padahal orang Afrika, Nigeria kodok jadi pemuncak namanya, pemuncak universitas. Orang India, Pakistan, orang Arab tentulah. Nah, orang Indonesia untuk 1, 2, 3 pada payah masuk. Apa sebab barangkali? Ada yang mau meneliti silakan. Tapi saya bertanya ke kawan-kawan yang seangkatan dan yang sekampus, rata-rata pelajaran mereka di negara masing-masing sebelum belajar ilmu sudah hafiz Al-Quran. Awak tu dia bomo lain nak ngapal ngajau kawan, ibarat lari sprintnya lah tertinggal dua etape tertinggal. Kalau ibarat cross lah dua leg terlampaui doang. Ya, hafal Quran. Yang kedua, rata-rata mereka belajar kitab dari awal sampai tamat. Awak lihat baca kitab sampai tamatnya, maksudnya sampai awak tamat. Tidak kitab belum tamat sampai awak
tamat. Kan mana darun sabantau ya. Nah, kelas 1 2 fikih wadih, artinya tamatnya. Ya kan ya, enggak pakai dalil tu dah. Fikih buku kene. Kelas 3 ka sampai belajar kifayatul akhyar nomo. Salah satu mazhab Syafi'i fikih. Dan balik kitabut taharah, kitabus salah. Kadang-kadang sampai ke zakat sekete. Tergantung gurun mojo. Kelas 3 jompe. Bunyi cito lah beraco kitab kifayatul akhyar. Nyelain awak dalam buku awak dah lupa baju kau bawa amat tu beli buku gitu bodoh kan. Nah, matun je ladang ya tu beli buku tu lah banyak buku awak semeja lah kira banyak tu turun lah. Nah. Sudah itu kelas 5 jam 6 pindah ke i'anatul talibin. Bunyi di darun lah belajar i'anatul talibin. Balik lihat kitabut taharah dan kitabu as-salah juga lihat. Kitab batu kau babnya sama. Kelas 7 belajar fikih muqaran nama bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid libni Rushd al-Jad. Baliklah ke dalam kitab at-taharah dan kitab as-salah. Itulah tunggu tanya lo kayak kawan-kawan orang Indonesia yang tamat di pesantren-pesantren ternama se-Indonesia. Pernah tuan-tuan tamat kitab fikih Syafi'inya. Cak kenek tapi lain kitab yang berdalil gitu. Alhamdulillah sampai dan tamat patanglah alun awu bosu boleh. Alun awu bosu. Lah 2. Lah tinggal 2 dolek kira. Nah, 2 sudah tertinggal. Di situlah kita mulai menamatkan kitab dengan syekh. Kawan coba enggak kita kene itu tuan-tuan. Misalnya kawan orang Mauritania itu kitab tafsir Tabari sebelumnya ke Madinah lah tamat dia. Kawan dari India yang sama-sama sampai doktor potong dia itu sebelum ke Madinah lah selesai baca kitab hadis yang 6 kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmizi, Sunan Nasai dan Ibnu Majah. Sampai tamat yo guru ndak cosang tu ndak dianggap dulu dengan guru. Antu ketika belajar sitan kutubus sittah kan cik Melia Yong jile kan. Nah, nyala tamat dia. Awak ke Sahih Bukhari tu nengok lay pegang jen. Batanglah lemari kacur kan. Dilihat boleh dipegang jangan. Itu secara kurikulum ya. Mungkin pribadi-pribadi ada yang bisa menamatkan sendiri atau dengan guru saya tidak tahu. Nah, saya bilang bukan nggak ada ya, nggak tahu. Nah, kalau ada kasih tahu saja. Karena sebagian mengatakan, dulu kadang awak dai kadang di Arab itu sekenek kitabnya di Indonesia banyak. Mana tonton nangaunya? Ada seorang dari di bagian-bagian timur itu seketek ya. Kalau di Arab itu sekenek bukunya yang banyak di Indonesia. Kau apa? Kau tidak pernah kalau di kampung, tapi tidak pernah. Ketua mui boleh. Nah, kita tidak kalu kan. Iya. Jadi awak tidak pernah belajar di Indonesia, pernah berguru di Indonesia, tu pernah lah belajar di Arab. Tentu dah bezo kan. Iya ndak? Tentu bezo ndak guru dan Jessica sitan? Tentu ndak. Nanjole bahasa Arab pandai Arab le. Kan ya? Nanjole bahasa Arab pandai Arab. Yang kedua buku dari guru-guru ambo atau buku kalau di hadis misalnya atau godang mas pustakanya daripada pustaka fakultas awak profesor. Itu pustaka pribadi. Tapi kalau pustaka pusatnya 5 pustaka pusat awak tu masuk ke dalam pustaka pusat ini orang tamu ya. Kalau apalagi contoh Jamiatul Imam tu togak wa sudik ko anda antuan di sudik dan orang. Dekan godang pustaka.
Jalanlah kir. Nah, coba jalan kir. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu sampai banyak loh buku di Indonesia pada deh. Jarang. Tentunya di bahan golak uang nonton tuh. Bukan golak. Sampai-sampai tasawufnya Bu Hamka waktu ngaji di Moka dulu skenek bukunya lah pulang ke Indonesia banyak buku. Nya apa deh? Mana banyak pabrik buku ke awak pada sitan? Hah? Saya tengok dulu buku Sahih Bukhari yang ada di Indonesia terbitan mana? Hah? Tabi Hidayah begitu tingginya. Pasti apa istilahnya terbitan ulang itu apa namanya? Dulu opal dia nama di kopi dehnya terbitan Lebanon misalnya di kopi dan apa nama? Hah? Enggak terjemahan di kopi di cetak ulang. Hah? Dia pun lalu apa nama? Ketika tahun yang mana ada lot. Istilahnya ada istilahnya tapi melupa namanya. Subhanallah. Artinya kita uang awak cetak ulang tambah izin. Ada. Nah, sampai ada penulisnya yang komplain ke ambo. Bantu lagi percetakan konyanya. Jangan sampai dia percetakan mana kan? Lainnya buyah. Nah, kono banyak. Dan itu tidak seketek cetak di orang Indonesia. Tidak tentu dek siru dah. Ya ambo semua no tidak nyo royalti tidak. Cuman kan adab kita harus ada izin. Nah, itu aja sebenarnya. Diubah kuli namanya isi sama. Jadi kuli cetakan Arab ceneko, kuli cetakan Indonesia contoh ceneko. Seolah-olah sudah izin. Beliau belum mengizinkan. Ya sudah meninggal loh. Syirah kan potong pun meninggal lebih kurang 2 minggu atau 3 minggu yang enggak lebih sebulan lah baru meninggal Syekh. Kamu dulu ketika di Mujamak Melipat sering berinteraksi dengan beliau karena beliau kepala seksi terjemahan Al-Quran ke bahasa asing asli dari India. Tanya kayak dan ayat antuknya tapi tolong sampaikan bukan artinya kalau bisa cetak boleh tapi ada janganlah adab kita karena ini hak cipta milik saya patennya milik saya. Karena dia bilang ada orang Malaysia cetak tapi minta izin saya dulu katanya. Ada orang Nigeria minta cetak saya izinkan dulu. Orang Mesir tak cetak saya minta izin dulu. Nah, jadi ada semuanya pakai izin kecuali nyo jauh nya si kopaya ngurus izin kan itu masalah kan jauh nah. Kalau kita enggak Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Terus masalah satu. Pokoknya bawa aja tu tahu itu Quran dan hadis itu ya. Jadi mereka memulai anak-anaknya dengan menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, baru setelah kami pulang tamatan-tamatan ini baik dari Madinah ataupun yang lain buka pondok-pondok dengan kurikulum Al-Quran yang boleh dikatakan apa istilahnya intensif dan komprehensif serta sampai menciptakan para hafiz di seluruh Indonesia. Saya lihat perkembangan yang sangat signifikan, yaitu sudah mulai ada mahasiswa Indonesia yang ranking satu. Iya, mungkin wallahu alam mereka lebih cerdas dari para pendahulunya, wallahu alam. Tapi yang saya perhatikan enggak. Sebab generasi di bawah kami, kan saya banyak memberikan rekomendasi nih, ya. Kalau di masa kami dulu enggak ada tertulis itu hafiz Quran jarang. Ketika mau berangkat, paling setelah pulang. Tapi di sekarang enggak. Anda tanya hafalan berapa? Rata-rata 10 minimal. Kalau dulu yang paling hafiz rata-rata 3 maksimal. Ini masa-masa kami dulu. Ya, ada cuman pada umumnya tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan misalnya di Jawa banyak pesantren tahfiz kan, Madura, ya, Lombok. Tapi kalau di Pangkinang kayaknya jarang dulu. Ada juga satu-satu yang hafiz seperti Buya Rosyid dulu hafiz di itu. Imam Masjid Kiram dulu kan. Itu kalau berjalan beliau tuh selalu mengulang hafalannya. Ada Buya siapa?
Tobi Ismail Syahid, entah apa saya tidak tahu, tapi yang jelas saya juga banyak hafalannya. Tapi di level santri istilahnya memang boleh dikatakan jarang, kecuali yang memang diplot untuk ikut musabaqah dulu. Misalnya buka tahfiz, nah juga ada bono di masa awak kan, kada ada seborang, jangannya. Nah, kalaupun ada nanti pesertanya pasti naturalisasi. Iya, anak ketika ikut musabaqah nasional itu untuk tafsir itu diambil dari orang luar, bukan orang sini. Ya sabu ya. Tapi kalau sekarang enggak, alhamdulillah. Ada naturalisasi partai orang Maginang ikut di Pekanbaru. Nah, itu kan orang Kampar ikut Pekanbaru, Kampar ikut Pelalawan. Kalau dulu enggak, dari Jawa kebanyakan diambil. Nah, setelah itu kemudian kurikulum yang semakin ditingkatkan dan di-upgrade, maka mereka pun sudah mulai bisa mengimbangi, menyamai. Tapi walaupun demikian, jadi Solo sampai ranking yang sampai adonya yang anak katakan sampai 1, 2, 3 tadi payan yang bos bagi kita. Tapi kalau 10 besar rata-rata banyak yang berprestasi. Nah, tapi kalau yang maksud saya tadi yang menjadi pemuncak agaknya payam. Sebab apa? Orang tuh lebih dulu melangkah dari kita. Dengan kurikulum Nigeria aja kalah kita waktu itu. Masih kalah. Padahal menurut kita negara terbelakang. Apalagi Mauritania. Kalau Mauritania itu berdasar bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, hafal hadis. Kitab dia hafal gitu. Kitab dia hafalnya. Jadi kalau orang seperti Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti itu tafsir tuh contoh tidak ada hafal dia. Nyemaju tidak pernah bawa kitab nah. Nyesabu isi jen kitab. Guru hadis ambo Nailul Autar, Syekh Ibrahim Ubaid yang pernah menjabat rektor, beliau itu ngajar tidak pernah bawa kitab, tapi isinya sama dengan kitab. Ya, Nailul Autar 4 jilid, beliau ngajarkan itu tidak pernah bawa kitab. Nah, tapi isinya persis sama dengan yang dalam kitab. Jadi mereka itu begitu. Nyala terbiasa dengan Al-Quranul Karim, apalah sudah itu menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh beliau. Wa yahfadhu hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa ya'rifu sahihahu min saqimihi, sampai pada derajat bisa membedakan mana yang sahih, mana yang bukan. Ini wasiat beliau, di antara ilmu yang paling afdal dari ilmu syariat itu adalah pertama Al-Quran. Dan ingat, sebelum saya lupa, membaca Al-Quran memang itu dimulai di situ, tapi ada metode yang sering dilalaikan oleh kita, yaitu beriman dulu sebelum belajar ilmu Al-Quran dan hadis. Ya, dalam hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu an dikatakan dalam Sahih Muslim, kami dulu kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanah. Kami beriman dulu, belajar beriman dulu pada Al-Qur'an. Gimana beriman Al-Qur'an? Belajar ke Nabi, seperti Nabi mengimani Al-Qur'anul Karim. Bukan seperti yang tadi. Lah jelas tunjukkannya Al-Quran cari makna lain yang tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang baru dikatakan ulama. Kalau tidak sesat kita. Subhanallah. Nabi bilang kalian pegang Al-Quran dan hadis tidak sesat. Orang sekarang bilang pegang Al-Quran dan hadis kalian sesat. Subhanallah. Kontras sekali dengan perkataan Nabi. Nabi bilang ku tinggalkan 2 pusaka. Kalian pegang erat-erat, kalian tidak tersesat. Nah, ada syekh besar di luar negeri, di Timur Tengah, yang jadi rujukan banyak saudara-saudara kita yang sependapat ini, bahwa kalau pegang Al-Quran dan Sunnah saja bisa tersesat, bisa jadi radikal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi bilang tak tersesat, dia bilang tak tersesat. Ya, saya itu kan tidak pandai bahasa Arab. Oh, itu rupanya masalahnya belajar bahasa Arab, masuk pondok, kan iya? Oh, kami lah tuh bisa masuk pondok, datang ke Masjid Al-Madinah, ada namanya Majelis Tafsir Al-Quran, ada saya, dengan terjemahan sekali, jadi ya, baca terjemahan, sebagian besarnya langsung bisa dipahami. Ini dijamin oleh
Ibnu Abbas ahli tafsir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian besar Al-Qur'an langsung bisa dipahami. Sebagian dipahami oleh orang Arab dengan bahasa Arabnya. Sebagian kecil itu yang hanya dipahami oleh para ulama. Sebagian kecil dari Al-Qur'an yang hanya dipahami oleh ulama, dan lebih sedikit lagi yang hanya diketahui maknanya oleh Allah, yaitu ayat-ayat seperti alif lam mim, alif lam ra, dan itu kita tidak disuruh untuk mendalaminya. Buktinya sahabat tidak pernah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu tidak pernah mancing-mancing tahu di kalian mana alif lam mim nya. Ada? Tidak ada. Tadu ke alif duya luwinya. Jadi siapa yang mau pelalip istiqamah duinya. Tidak ada Nabi bilang itu. Lam tu contoh apa no kanye. Kalau pengennya baca alif lam mim ngononya. Tidak ada orang. Tidak ada. Berarti itu hanya rahasia Allah kepada kita. Wajib kita imani, dan itu bagi ilmu Al-Qur'an termasuk mukjizat Al-Qur'an yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang yang menentang Al-Qur'an. Dan tak penting kita dalami yang seperti itu. Ada yang mencoba mendalami tapi pasti ilmu kira-kira dan rasa. Ada namanya tafsir Al-Isyari yang rata-rata orang-orang sufi yang menulis, ya ilmunya biasanya pakai kira-kira tadi. Jadi ilmu cocok logi. Kadang ada yang cocok tapi ada yang tidak logis. Ada yang cocok tapi tidak logis. Baik kaum muslimin, jadi beriman dulu pada Al-Qur'an. Dari mana kita belajar iman? Dari yang kepadanya turun Al-Qur'an, Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, selepas itu baru kami belajar Al-Qur'an sehingga bertambah iman kami dengannya. Sehingga ketika Al-Qur'an datang dengan perintah, maka darah kita pun itu bersemangat untuk mengamalkannya. Ketika datang dengan larangan, maka kita pun sengaja untuk meninggalkannya, dan seterusnya. Barangkali ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Dan atau alun sudah nih. Jadi jawaban di selanjutnya. Iya, dia waktu lebih. Apa tuh? Pertanyaannya aja, jawabannya semua. Keluaran? SY? SSY. Itu kayak profesor tanya apa jangan ini. Ini wakil dekan nah. Itu? Apa itu? Alun nangoden lah. Oh, cakupan syariat tuh. Ulama membagi ilmu syariat itu kepada 4 rakaiz, 4 landasan utama dasar yang kepadanya tersimpul seluruh ilmu syariat. Yang pertama adalah al-aqaid, yaitu masalah keyakinan. Yang kedua adalah al-ibadat, yaitu masalah ibadah, salat, puasa, haji, dan seterusnya, zikir. Kemudian yang ketiga adalah al-muamalat, yaitu yang mengatur hubungan antar sesama, baik sesama manusia maupun sesama makhluk lainnya. Muamalat. Yang keempat adalah al-adab wal akhlaq. Inilah cakupan yang dimaksud dengan ilmu syariah tadi.
Tapi dalam istilah kita hari ini ada namanya kulliyatus syariah. Kulliyatus syariah itu berubah pemahamannya, bergeser pengertiannya dari pengertian asal. Itu ya, yaitu sekarang khusus membahas masalah-masalah fikih. Khususnya masalah fikih, hukum-hukum. Kalau atau nak belajar yang lain, nanti ada namanya materi-materi tambahan. Tapi ini adalah lebih besar kepada masalah hukum fikih, baik ibadah maupun muamalah. SHI, Sarjana Hukum Islam. Tapi ginilah sama SHI nya, SH aja lah ya. Nah, jen bebezonya kalau SHI ya kena gaji, kalau SH nah, jadi aduhnya politik anggaran tuh. Itu paham kalau pejabat tentu deh no. Diusulkan uang makan enggak lulus dari DPR RI nah. Sudah itu dibuat uang ketahanan tubuh. Lulus ya. Nah, diusulkan buat musaji. Enggak lulus kan dek kemenak dah. Mereka orang lain minta lah buat rumah ibadah di kampusnya. Kalau dan sanang dannya, kalau yang lain minta rumah ibadah di kampus, buat syarat. Apa umat Islam tidak perlu musajid di kampus? Nya dipakai setiap hari, setiap waktu. Kenapa tidak perlu bikin gereja di kampus? Gereja dipakai hanya hari Ahad. Kenapa tidak dibuat misalnya apa namanya? Coba bantu non biara misalnya, ini dipakai sekali setahun kayaknya. Makanya mereka tidak butuh. Kalau mereka maksa juga tidak masalah, bikin rasio, ya kan, per mahasiswa 0,5 meter. Kalau muslimnya 5.000, berarti 5.000 kali 0,5 meter, 2.500 meter masjidnya. Kalau mahasiswanya misalnya agama ini, misalnya mahasiswanya 2 orang, 2 kali 0,5 meter. Kan juga tidak akan digunakan, kan tidak akan digunakan. Kan itu yang prinsip asas keadilan itu. Dibagi rata. Dan asas manfaat, yaitu digunakan. Itu ya. Nah, jadi digunakan. Nah, kalau ambo menteri insyaallah wis atur. Wa ubah istilah. Ndak mau saji nama wa buat nama pusat pengembangan bakat dan keahlian mahasiswa. Nah, buat sepakat dia Islamic Center. Kalau anggaran. Nah, cuman ndak sampai pohon itu masalah ndak sudah. Nah, nanti buatlah nama lain. Nya kadang-kadang kalau ndak ada nomenklatur baku bisa diubah nama. Ndak ngicur aja. Ndak ngicur itu namanya apa istilah modifikasi. Ndak lulus yang merek Suzuki masuk merek Honda. Kan ya? Ya Bang ya? Mudah-mudahan dengan Honda tuh lebih mahal pada Suzuki kan? Nah, jadi kalau dimasuk Suzuki tidak lulus, misalnya uang makan, uang makan mau ibunya, tapi ketahanan tubuh jadi 50.000 kan lebih elok. Misal. Dan jadi di pejabat harus pandai-pandai, harus pandai membuat anggaran. Nah, kalau Pak Bro ya, pandai anggaran. Ndak buat sebuah anggaran insentif mahasiswa ndak ada. Buat anggaran, buat nama lain. Insyaallah jadi itu. Yang penting di ACC tanpa bintang. Ini ada pakai bintang ndak asal kan. Yang di ACC ditandatangani oleh pihak yang berwenang, maka aman dalam perjalanan sampai periode berikutnya. Kalau sudah rubah lagi aturan, seterusnya. Baik, ala tua. Jadi buat SH nak lay samo. Lalu pada tu bocah kan sawi lay samo gaji nam. Sebab kalau SHI kadang-kadang dipandang sebelah mata. Nya itu bakenden puluh itu masalah. S kadang H kadang tiba I kena itu kena arti. Awak je salah dunia. Sama dengan SAG. So dia buat kadang arti. Kan tak S tiba di G bagaimana?
Jadinya, nah jadi oleh sebab itu buat dang-dang sedo. Sama aja buat anggaran, nyusun anggaran yang biasa aja buat anggaran naik kenek, buat anggaran dang-dang. Sebab yang mengetahui, tidak tabayu di negara, tidak ada hak PNS menuntut. Tapi kalau PT Bolobio, tidak bisa ditambah kalau dianggarkan kecil. Nah kadang tuh Pak Bro, ya jadi pejabatnya, buat anggaran besar-besar. Mana tentu dia kan undang esok di fakultasnya kan, nah misalnya, buat anggaran kadang-kadang. Sebab dianggarkan 5 juta, duit ada 2,5, tidak ada hak PNS untuk menuntut negara. Tapi kalau dianggarkan 2,5 juta, kosan PT bisa dibayar 10. Jangan 10 juta tambahannya. 10 pian oleh tambahan jadi temuan. Nah, itu yang harus diketahui oleh para pejabat. Bukan marab. Kalau marab tidak boleh. Bukan marab. Dan ditetap anggaran 50 sudah itu dinaikkan jadi 70. Bukan itu maksudnya. Di penyusunan anggaran daerah standarisasi. Nih, kemana-mana kaji. Gara-gara datu ada tuh. Itu tidak ampun cakora. Nah, lah jazakallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.